Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membuat kita di tempat ini insyaallah diberkahi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi kita itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan kultum yang berjudul Don't Be Selfish. Apa sih selfish tuh? Selfish tuh bukan foto. Oh bukan. Oh itu selfie. Wah iya. Nah, selfish itu secara bahasa sikap egois atau sikap acuh terhadap kondisi orang lain. Jadi kayak kurang empati gitu sama penderitaan orang lain. Padahal Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Kalau makhluk sosial itu berarti kita gak cuma satu kan, berarti banyak gitu, ya kan? Nah, terus secara alami manusia itu akan berkumpul dan saling memperhatikan, saling membantu membahu. Nah, jadi kalau misalkan dia mikir diri sendiri, gimana dia mau hidup sendiri? Dia makan dari mana? Kalau misalkan dia sendiri, capek lah, dia harus jadi petani juga, dia harus jadi dokter juga, gini-gini. Nah, maksudnya sikap egois di sini, kayak dia tuh mentingin diri sendiri. Tadi pada nonton kan yang 100 tahun tanpa khilafah. Ingat kan cuplikannya waktu saudara-saudara kita di Muslim di sana dibantai sama tentara-tentara Israel gitu. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, itu dilarang untuk bersikap egois. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kita itu ibarat satu tubuh. Nah, kalau satu tubuh kita ada yang sakit, maka yang lain juga akan sakit kan. Contohnya sakit gigi, yang sakit gigi, tapi yang kena kepala, demam, macam-macam lah kan, yang sakit cuma gigi doang. Nah, gitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibarat kita itu satu tubuh gitu. Kalau misalkan ya ada satu yang kena, yang kepisah dari tubuh yang lainnya ini, maka kita sebagai umat muslim tuh ada tanggung jawab bersama-sama buat menolongin saudara-saudara kita yang di luar negeri sana yang kayak lagi terzolimi gitu. Bayangin aja kan gimana sih rasanya patah tangan gitu kan. Gak kebayangkan teman-teman kita yang di sana, saudara-saudara kita yang di sana. Mereka tadi kan pada ngeliat ya banyak darah-darah gitu ya, banyak banget kan darah-darah tuh. Nah, beda gitu kondisi yang sekarang di Indonesia. Bayangin aja kalau kita amati perilaku remaja milenial sekarang, kayaknya tuh hidupnya tuh mentingin diri sendiri. Bukan nuduh ya, bukan sauzon, tapi kita ngeliat faktanya gitu. Sekarang tuh lebih nyaman hidup sendiri. Jadi ya udah, aku pengen ngurus hidup aku sendiri dari pakaian. Pokoknya aku pengen pakaiannya yang bagus, yang mahal, yang gini. Padahal bisa kan uangnya kita sumbangin, kita sodakoin buat orang yang membutuhkan, saudara kita yang membutuhkan, daripada beli barang-barang yang mahal gak dipakai tadi dihisapkan sama Allah. Nah, itu sikap selfish itu. Jadi sikap selfish itu sifat egois atau mentingin diri sendiri. Nah, yang balik lagi kan tadi ya, meskipun kita tuh jauh dari saudara-saudara muslim kita yang di sana, tapi walaupun kita beda suku, beda negara, beda warna kulit, itu tetap saudara muslim kita. Karena apa? Satu yang ikat dari kita itu, akidah kita itu satu. Apa itu akidah kita? Islam. Nah, di sini dikatakan Rasulullah itu mencontohkan ke kita gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saja saling perhatian satu sama lain. Padahal di antara para sahabat itu ada yang berbeda suku, kasta, tahta, latar belakang, warna kulit dan lain-lain. Tapi perbedaan kayak gitu tuh enggak menghadang mereka buat peduli pada ke sesama saudara muslim gitu. Nah, Rasulullah aja udah mencontohin ke kita kan. Masa ya kita cuman ya udah kan itu kisah Rasulullah bukan kisah kita. Masa mau kayak gitu kan, kita sebagai umat
Islam. Nah, kita wajib mengikuti suri tauladan kita Rasulullah gituin, kita juga harus gitu. Berarti bayangin aja Rasulullah sama sahabat, beda suku, beda tahta, beda latar belakang, tapi semua itu nggak ngehalangin buat peduli sama muslim. Gitu juga kita, jangan udahlah kan dia mah orang kayak gini, dia juga warna kulitnya hitam, dia juga gini-gini lah, dia sesama muslim loh. Kalau kita nggak bantu dia, kita dosa. Karena kita balik lagi kan, ibarat muslim itu ibarat satu tubuh gitu. So, ketiga saudara-saudara muslim kita ditimpa duka semacam di muslim di Palestina, di Kashmir, di Uighur, Afghanistan, kan banyak banget kan. Tadi kita benar-benar ngelihat gitu ya, gimana ya tentara itu gimana banget, apa ya, kayak ngezolimi banget gitu saudara-saudara muslim kita gitu loh. Seharusnya kita sikap kita itu terhadap mereka, derita mereka ya derita kita juga. Pasti tadi ada yang nangis kan, ngebayangin gimana kalau misalkan kita di sana. Mereka kuat loh. Tadi ada yang ngeliat gak sih anak kecil udah darah udah hitam banget kan, kena debu, dia masih tahan gitu loh. Kita ngeliatnya biasa aja. Kalau itu kayak nggak punya hati gitu. Masih ngeliat saudara muslim kita lagi terzolimi, lagi luka berdarah-darah gitu, kita biasa aja gitu. Mereka itu butuh pertolongan kita gitu loh. Mereka tuh kayak yang tadi dibilang ya, yang 100 tahun tanpa khilafah dibilang. Mereka tuh udah manggil kita, tapi kita belum bisa ke sana. Nah, gimana cara kita? Kita doain dulu. Habis itu kalau misalkan kita punya uang lebih, kita sedekahkan, kita sumbangin buat mereka yang di sana gitu. Nah, adanya fenomena kaum muslimin cuek sama penderitaan saudara sekaum muslim itu bisa jadi karena suburnya sikap nasionalisme alias paham kebangsaan. Inilah yang bisa memecah meleburkan kaum muslimin dan menciptakan antipati serta rasa cuek terhadap muslim di belahan bumi. Nah, kita sebenarnya benar-benar gak boleh ya sikap egois itu. Misalnya teman kita ada yang sakit, jangan jauh-jauh lah, yang tadi di pondok aja deh, teman kita ada yang sakit nih contohnya. Terus yaudah kita biarin aja. Kok dibiarin? Kita juga punya tanggung jawab, kita sesama muslim, itu teman kita sakit dibantu. Nah terus kesehatannya sibuk nih, kesehatannya bilang tolong dong aku nitip buat si ini gitu, aku lagi ada kerjaan. Terus masa kita jawab enggak mau karena dia tuh kayak gini lah. Kok kayak gitu? Kan kita udah ngerti loh, anak pondok kan udah ngerti tentang adab-adab, kita udah belajar akhlakul banat gitu. Seharusnya kita mencontohkan apa yang lagi kita pelajari gitu. Nah terus gimana caranya kita biar gak selfish? Nah aku akan ngasih tips biar kita terhindar dan nauzubillah deh, jangan sampai kita ada sedikit rasa egois atau mikir diri sendiri. Nah caranya gimana? 1, ikut kajian rutin. Nah setelah ikut ngaji kan kalau rutin terus menerus berarti secara perlahan paham gitu apa yang disampaikan, paham mulianya aktivis ukhuwah Islamiyah gitu, aktivitas saling menasehati, amal ma'ruf nahi mungkar, kan jadi terciptakan kan kalau bisa ikut kajian gitu. Nah terus yang kedua, ikut dalam barisan dakwah. Dakwah tuh nggak cuma aktivitas ustazah sama ustadz. Nah kita aja ngingetin teman kita tuh bagian dari dakwah gitu kan. Nah itu secara tidak langsung aktivis dakwah ini akan menolong saudara-saudara kita di negara yang terzalimi itu. Nah, karena dengan berdakwah kita bisa mengundang pertolongan Allah, nasrullah, untuk menggerakkan orang-orang yang punya kekuasaan agar menolong secara nyata saudara-saudaranya. Jadi ya kayak Pak Jokowi harusnya peka lah, nggak egois lah, nggak masih ya dibantu Amerika kan ya bisa dibilang kan Pak Jokowi boneka-bonekanya Amerika kan. Seharusnya Pak Jokowi itu harus membuka pikirannya supaya dia benar-benar melihat fakta sekarang tuh gimana. Soalnya Pak Jokowi itu sekarang melindungi umat Islam yang terzalimi. Kalau Pak Jokowi muslim, berarti Pak Jokowi juga punya tanggung jawab kan untuk membantunya itu. Nah, itu. Jadi semoga dari kita semua terhindar dari sikap egois ya.
mementingkan diri sendiri. Jauhkanlah sifat kayak gitu, karena sebagai muslim kita nggak boleh punya sifat egois atau mementingkan diri sendiri itu. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan bisa dipelajari, dimanfaatkan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.